Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja sebagai penghias rasa, mari kita panjatkan ke zat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan para pemuda dan para wanita, yang telah Allah memberikan mereka sebuah story cinta yang diawali dengan luka, derita, kecewa, bahkan bahagia. Puji mari kita panjatkan ke zat ilahi Robbi yang telah menciptakan para akhi dan ukhti di seluruh pelosok bumi. Bahkan di kampus STIE Yasa Anggana Garut ada sosok bidadari yang cantiknya gak usah ditanya lagi kalau bukan Teh Arin Hilda Sari. Tak lupa syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan yang begitu luhur, di antaranya nikmatul imdad, nikmatul ijad, bahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmatul iman wal islam. Alhamdulillah. Salat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada penyebab sehelai kelam yang mewarnai ceruk bumi, pelubah kultur kehidupan dari jurang kehinaan menuju mahligai keimanan. Dalam kitab Aqaiduddiniyah disebutkan afdhalur rasul khotimul anbiya wal mursalin. Dalam kitab berjanji di sifat Allah memberikan sifat yaitu anta syamsun anta badarun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri, yakni baginda tercinta Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, malah sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza wa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati direktur, para dosen kampus STIE Yasa Anggana Garut, yang saya hormati para panitia penyelenggara dan bawahan jajaran-jajarannya, dan yang saya hormati para admin grup, serta yang saya tidak bisa sampaikan, serta yang saya tidak bisa sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim wa takriman saya kepada para beliau. Alhamdulillah saya bisa membuat video. Insyaallah saya akan merangkai kata, menyulam bahasa, menyampaikan fatwa para anbiya melalui sebuah tema membangun karakter generasi muda yang cinta Al-Quran dan berakhlakul karimah di era globalisasi. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Hajar Al-Asqalani, makalah yang ke-20, sohifah yang ke-40, makalah yang ke-26, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Akan datang di suatu zaman di mana umat kami cinta terhadap 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Pertama, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Umat kami cinta terhadap dunia dan melupakan yang namanya akhirat. Terbukti di zaman sekarang, di era globalisasi sekarang, para pemuda, para pemudi sudah melupakan yang namanya akhirat, melupakan yang namanya Al-Quran, melupakan lantunan-lantunan Al-Quran. Bahkan mereka terlena oleh adanya dunia, mereka terlena oleh gaya-gaya hidup dunia zaman sekarang. Bahkan
Syekh Abdurrahman bin Syakub bin Husain Syakub dalam kitabnya dia berkata, Al-Quran adalah asyrafu kitabin anzalahullah. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Allah asyrafi rasulihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Rasul di atas Rasul, Nabi di atas Nabi, yaitu kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Quran bakin ila yaumil kiamah, akan terus langgeng, akan terus ada sampai hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang bisa menggantinya, bahkan menyerupainya. La yumkinu ayyal haqahu tagyiru wala tabdilun. Kata Syekh Muhammad Abdurrahman bin Syakub bin Husain Syakub, beliau berkata, tidak akan pernah manusia bisa menyerupai dan merubah, bahkan menggantikan Al-Quran satu ayat pun di muka bumi ini. Karena Allah bersumpah, karena Allah yang menjaganya langsung. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu satuhune ingsun kang agung iku nazalna wus ngalungsurkeun ingsun kang agung al-dzikra ing Al-Qur'an wa inna lahu lan satuhune ingsun kang agung maring zikra iku lahafidun yakti ngaraksa. Allah yang menjaga Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran, Allah juga yang melindungi Al-Quran, Allah langsung lahafidun. Allah yang ngaraksa Al-Quran kalau bahasa dalam Sunda. Pesan kepada para generasi muda, cintailah Al-Quran. Para ilmuwan berkata, generasi muda Indonesia akan bangkit, generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Maka dari itu kepada para pemuda yang sedang ngaji, fokus ngaji, mutolaah, muzakarah, tadarus, ta'alum, tadabbur, terus tingkatkan untuk menyongsong masa yang akan datang. Untuk para pekerja, kerjalah, fokus dengan kerja, banggain saudara, banggain keluarga, banggain saudara-saudara terdekat, sahabat-sahabat, bahkan teman-teman terdekat. Subhanul yaum rijalul lugot, pemuda sekarang adalah penentu masa yang akan datang. Syekh Umar Yato dalam kitab Imriti, dalam kitab Nadum Imriti, dia berkata, Idil fatah hasbati qadihi rupi wa kullu man lam yatakid lam yatafi. Idil fatah hasbati qadihi rupi wa kullu man lam yatakid lam yatafi. Para pemuda adalah harus punya cita-cita yang kuat. Para pemuda juga harus punya tekad yang kuat. Pesan dari Syekh Umar Yato dalam kitab Imriti. Sebelum menutup acara ini, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Mari kita berdoa bersama, semoga kita dimuliakan oleh Allah dan kita bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, karena waktu yang kurang, karena waktu yang membatasi, maaf bila ada kesalahan. Saya Hasim Fajar Sidik Mustika, mohon izin undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.